Kaum muslimin dan muslimat, sidang salatul Id yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Beragam nikmat, beragam karunia masih terus kita rasakan, masih terus tercurahkan kepada kita semuanya. Kenikmatan-kenikmatan yang kemudian mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan-kenikmatan yang tidak seorang pun dari kita sanggup untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kata Allah Rabbul Alamin, jika kalian mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup untuk melakukannya. Kenikmatan-kenikmatan yang wajib hukumnya untuk kita syukuri, kenikmatan-kenikmatan yang harus kita ikat dengan rasa syukur kepada Allah Rabbul Alamin. Kata para ulama, qaidu ni'am bisyukri, ikat nikmat tersebut dengan rasa syukurnya kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, ketika nikmat tersebut kita syukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan nikmat tersebut untuk kita. Demikian pula kalau kita pandai bersyukur terhadap nikmat tersebut, maka Allah Rabbul Alamin akan menambahkan nikmat tersebut untuk kita. Kata para ulama, asyukru qaidun lin ni'ami al-mawjudah wa huwa saydun lin ni'ami al-mafqudah. Rasa syukurnya seorang hamba itu akan menjadi pengikat agar nikmat-nikmat tersebut tidak hilang dan diambil kembali oleh Allah. Jemaah yang kami muliakan, Allah dengan mudahnya bisa mencurahkan beragam nikmat kepada Allah, kepada kita semuanya. Tapi ingat jemaah sekalian, Allah juga maha mampu dan dengan mudah untuk mencabut kembali nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Ketika kita lalai dari Allah, ketika kita tenggelam dalam kemaksiatan terhadap nikmat-nikmat tersebut, ketika kita lalai dari beribadah kepada Allah, ketika kita lalai untuk mensyukuri nikmat Allah, hati-hati. Dengan mudahnya pula Allah akan mencabut semua yang telah diberikan kepada kita. Jemaah sekalian, bersamaan dengan itu, dengan tampilnya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, maka Allah Rabbul Alamin akan menambahkan nikmat-nikmat yang baru untuk kita. Dan itu selaras dan sejalan dengan firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian pandai bersyukur, maka aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Akan tetapi jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat-nikmatku, maka sesungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Jemaah sidang salatul Id yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, kemarin baru saja kita melalui sebuah hari yang mulia di dalam Islam, hari Arafah, yang jatuh pada tanggal 9 Dzulhijjah, hari di mana merupakan puncak dari kegiatan rangkaian haji. Mereka wukuf di Arafah di saat itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajju Arafah, hari di mana apabila seseorang berpuasa di kala itu, berpuasa hari Arafah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pengampunan 2 tahun terhadap dosa-dosanya. Di dalam hadis yang sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa sawmu Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kembali kita dipertemukan dengan hari yang tidak kalah mulianya dan agungnya, di
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'zamal ayyam 'indallah tabaraka wa ta'ala yauman nahr." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa ta'ala adalah hari An-Nahr, hari penyembelihan, hari kurban yang terjatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, hari yang dikenal pula dengan Al-Hajjul Akbar, hari haji besar, hari raya haji. Kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di hari ini juga merupakan hari raya umat Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari sahabat Uqbah bin Amir, yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna yauman nahr wa ayyamat tasyrik iduna ahlul Islam ayyamu aklin wa syurbin." Hari Nahr tanggal 10 Dzulhijjah, demikian pula hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Dzulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iduna ahlul Islam." Hari rayanya kita umat Islam, hari-hari untuk makan dan minum. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, di hari ini pula ada sebuah syariat yang begitu agung, yang merupakan syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu berkurban. Di hari ini jamaah sekalian, kita tidak akan membahas tentang fikih-fikih yang berkaitan tentang kurban itu sendiri. Tapi di hari ini insya Allah kita lebih akan mengangkat tentang esensi dari kurban itu sendiri, tentang sejarahnya, tentang makna dan kandungan serta pelajaran yang ada dalam perkara tersebut, ibadah tersebut. Jamaah yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berbicara tentang kurban, maka serentak pikiran-pikiran kita semuanya tertuju kepada kisah Nabiullah Abul Anbiya Ibrahim alaihissalam, bapak para nabi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Rabbi habli minas solihin." Sebuah doa dan permintaan yang begitu agung yang dilayangkan oleh Ibrahim kepada Rabb-nya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita minta kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang akan kemudian bisa membawa kebaikan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang berikutnya mengatakan, "Fabasyarnahu bigulamin halim." Kemudian kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam. Berkat doa yang dia panjatkan kepada Allah, Allah berikan dia gulam, anak. Allah enggak katakan bayi. Kata para ulama, itu memberikan pelajaran bahwa Allah telah memberikan jaminan bahwa anak yang bakalan diberikan oleh Ibrahim alaihissalam adalah anak yang bakalan berumur panjang, halim, yang sabar. Kemudian jamaah sekalian, di ayat yang berikutnya, disinilah dimulai dari kisah kesabaran dan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim alaihissalam, ketika anaknya sudah masuk kepada umur sa'iyah, kata para ulama tafsir, as-sa'iyah itu adalah umur di mana seorang anak sudah bisa berjalan bersama orang tua, bisa membantu pekerjaan orang tua. Itulah salah satu makna dari penafsiran as-sa'iyah. Falamma balaga ma'ahu sa'iyah, ketika Ismail alaihissalam sudah tumbuh, berkembang, menjadi anak yang sudah berjalan bersama bapaknya Ibrahim alaihissalam, yang sudah bisa membantu Ibrahim alaihissalam. Kemudian tiba-tiba Allah memberikan wahyu melalui mimpi kepada Ibrahim alaihissalam. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Kata Ibrahim alaihissalam, "Sesungguhnya aku diperlihatkan dalam mimpiku, aku menyembelih kamu.
Kira-kira gimana pendapat kamu? Fanzur madza tara. Kira-kira gimana pikiran kamu? Kata para ulama tafsir, ayat ini fanzur madza tara, maksud ayat ini Ibrahim hanya meminta dan ingin melihat sejauh mana kecintaan anak ini kepada Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bersabar atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jemaah sekalian, betapa besarnya pengorbanan Ibrahim alaihissalam. Kalau anak kita wafat karena tabrakan, mungkin kita juga sedih sebagai manusia biasa. Tapi kesedihan itu insya Allah masih bisa kita mengontrolnya. Kalau anak kita wafat di medan pertempuran, kita sedih jemaah sekalian. Akan tetapi kesedihan itu pun masih bisa kita kontrol insya Allah. Tapi bagaimana kira-kira kalau anak yang selama ini menjadi darah dagingnya kita, yang kita besarkan, kemudian harus mati dengan tangannya kita sendiri? Tidak terbayangkan besarnya ujian tersebut. Tapi lihat jemaah sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala kelanjutan dari ayat ini, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya Ibrahim alaihissalam dan Ismail sudah pasrah tunduk, Allah gantikan Ismail alaihissalam dengan sebuah domba yang besar. Maka pelajaran yang bisa kita ambil jamaah sekalian, para ummahat, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kalian wahai para ummahat, hendaknya kalian wahai para istri-istri kaum muslimat, hendaknya kalian menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hendaknya kalian menjaga hubungan yang baik dengan suami-suami kalian. Bahwa kabar gembira telah diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita-wanita soleha, istri-istri yang soleha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kabar gembira untuk istri-istri yang saleha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ada seorang istri yang menjaga salat 5 waktunya, dia jaga salat 5 waktu kecuali dalam keadaan haid dan nifas. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan kecuali dalam keadaan haid dan nifas, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hafizat farjaha, dia jaga kemaluannya, dia jaga kehormatannya, wa ata'at ba'laha, kemudian dia taat kepada suaminya. Dia tunduk terhadap perintah-perintah suaminya selama perintah suami tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dia tunduk karena dia ingin meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk istri-istri yang demikian, yang menjaga hubungan baik dengan Allah, yang menjaga hubungan baik dengan suaminya, akan dikatakan kepadanya, silakan masuk dari pintu surga mana saja yang kamu inginkan, dari 8 pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang kami muliakan, kewajiban seorang istri terhadap suami sangatlah besar. Bahkan sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntu amuran ahadan li ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Sekiranya aku diperintahkan dan diperbolehkan untuk menyuruh seorang untuk sujud di hadapan orang lain, maka sungguh saya akan perintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Karena besarnya hak yang dimiliki oleh seorang suami, karena besarnya kewajiban yang dimiliki oleh seorang istri untuk ditunaikan kepada suaminya. Ittalaqtu fil jannah fara'aitu aktsaraha an-nisa wattalaqtu fil nar ittalaqtu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wal masakin wattalaqtu fin nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperlihatkan neraka oleh Allah,
maka aku melihat kebanyakan dari penduduknya adalah dari kalangan wanita, dan aku diperlihatkan surga oleh Allah, maka aku mendapati kebanyakan dari penduduknya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kemudian salah seorang perempuan mengatakan, wa madzaka ya Rasulullah, ada apa wahai Rasulullah, kok bisa perempuan yang menjadi penghuni neraka yang paling banyak? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, takfurna al-ashir wa tukfirna al-la'nah. Karena kalian wahai para wanita, banyakkan dari kalian adalah orang-orang yang banyak melaknat, tidak bisa menjaga lisan, dan kalian kufur terhadap kebaikan suami-suami kalian. Maka wahai wanita-wanita soleha, istri-istri yang soleha, raihlah surga dari rumah tangga yang kalian bina. Tundukkan ego kalian, taatlah kepada Allah dan suami kalian, hanya dalam rangka untuk meraih surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menjadikan kita semuanya dari kalangan hamba-hambanya yang taat dan istiqomah sampai kita diwafatkan olehnya. Dan semoga Allah Rabbul Alamin menerima semua amalan kebaikan yang kita lakukan. Dan semoga Allah Rabbul Alamin senantiasa menganugerahkan keikhlasan dalam setiap ucapan dan perbuatan kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi